Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tombo Ati. Sedulur dimanapun Anda berada, pada saat ini saya sampaikan semoga sedulur semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan dalam segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal dan barokah. Mumpung kedatangan dari teman-teman semuanya, ini adalah teman-teman dari Padepokan Olah Jiwa Tombo Ati yang kebetulan bergabung dengan Gus Mame ini. Mungkin bisa diperkenalkan sendiri-sendiri ya. Yang ini dengan siapa, Mas? Mas Angga. Mas Angga. Yang ini siapa, Mas? Mas Yuri. Mas Yuri. Yang ini Saya Irham Nur. Irham Nur. Mas Angga, ini sampai jauh-jauh datang ke sini. Ini mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan atau mungkin ada apa ini, Mas Angga? Nah, ini Gus, saya mau tanya. Gimana? Apa konsep keilmuan yang dikembangkan Gus Mame di Padepokan Tombo Ati? Oh itu, ya gini. Mari teman-teman ini kita kaji ya. Jadi sesungguhnya kita sederhana sekali ya. Jadi konsep dari Padepokan Tombo Ati ini, kita itu ingin mengembangkan atau ingin mencari jati diri kita masing-masing ya. Iya. Karena pada prinsipnya manusia hidup itu juga nanti kalau kita sekarang hidup nanti akhirnya bakal apa itu? Meninggal. Jadi di situ kalau kita sudah menyadari bahwa kita hidup itu nantinya akan meninggal, kita itu ada yang menciptakan. Sadar nggak kita itu ada yang menciptakan? Sadar nggak kita? Sadar. Nah, kita harus sadar itu. Harus sadar bahwa kita itu ada yang menciptakan. Nah, karena kita ada yang menciptakan, besok akan kembali kepada yang menciptakan kita. Maka secara syariat Islam, ini kalau di dalam dalam konsep Islam itu ada satu ayat yang mengatakan, yang bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, ini jadi ini di Padepokan Tombo Ati ini tidak hanya sekedar dibaca maksudnya. Walaupun satu ayat, tapi kita bagaimana harus mengerti tentang ayat itu. Yang artinya kurang lebih ya, itu nanti biar para ahlinya, para Pak Yai ya, para ulama ustadz itu nanti yang lebih tahu ya. Tetapi di sini artinya kurang lebihnya bahwa kita sadar bahwa kita itu ya, itu berasal dari Allah. Dan besok kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah sadar tentang itu, maka disinilah sesungguhnya kita kaji, dioncei. Apa sih? Apa istilah bahwa kita itu asalnya dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Jangan hanya diomong. Nah, omong kan benar toh? Ya Mas Iri ya. Ya karena Yuri ya. Nah, itulah ngomong enak. Tapi bagaimana istilah ini kita terjemah? Nah, lek wong Jawa, kalau orang Jawa itu ada satu istilah sangkan paraning dumadi ya. Jadi kalau diterjemahkan kurang lebih sangkan itu saka ngendi? Sangkan itu dari Sangkan itu saka ngendi? Sangkan ya itu. Jadi saka ngendi awak dhewe itu? Gitu ya. Jadi kalau tadi kan juga sama. Terus paraning akan kemana kita? Dumadi itu terjadinya diri kita. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam pengertian orang Jawa atau istilah dalam Jawa ini adalah sangkan paraning dumadi. Nah, dari mana kita berasal, kemana kita akan kembali, diri kita ini. Ini kita perdalam. Sehingga ilmu ini sesungguhnya inti dari kehidupan kita, ya ini sudah. Jadi pada konsep sangkan paraning dumadi itu. Nah,
Karena itu mungkin tadi sudah saya jelaskan tentang sangkan paraning dumadi. Barangkali masih ada yang kurang puas tentang sangkan. Ada, Pak. Iya, Ada. apa. Ini tentang sangkan paraning dumadi. Iya. Itu bagaimana implementasinya gitu loh. Gitu. Sebelum kita terapkan, mungkin ada yang mau disampaikan dulu oleh teman-teman. Mungkin apa yang mau ditanyakan dulu sebelum nanti kita implementasi. Ya, Gus, saya mau tanya ini. Iya. Terus apa manfaat amalan sangkan paraning dumadi? Oh, iya. Jadi gini Mas Ir ya. Iya. Jawabannya saya tunda dulu ya. Iya, Ini iya. biar nanti biar nyambung ya. Ini ada temannya yang tanya, Mas Yuri tanya tentang manfaat gitu ya. Tentang sangkan paraning dumadi. Itu cukup banyak manfaatnya ya. Manfaatnya banyak. Karena apa? Kita itu intinya mencari jati diri kita masing-masing. Ya. Ini konsep keilmuannya begitu. Kita mencari jati diri kita. Nah, kalau orang Jawa mengatakan, itu ya sejati ning iir iki sapa? Saya siapa? Ya, sejati ning Yuri iki sapa? Terus mulai dikembang meneh, Yuri iki sing endi? Sing iki dudu iki irunge, iki tangan, iki awak, iki. Tapi bagaimana kita mencari Yuri yang sebenarnya? Angga iki sing endi? Oh ini saya ini Angga loh, kuwi kan awak. Ning golek sejati ning Angga yang sejati itu gimana? Nah ini kita nanti kalau mau mengkaji itu kita tahu. Nah, karena itu nanti manfaatnya apa? Termasuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim ya. Iya. Ya, kalau yang lainnya mungkin kepada Sang Hyang Widi monggo konsepnya ya. Kepada Tuhan monggo. Itu konsepnya begitu ya. Untuk yang muslim ya, yang muslim kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita akan kembali kepada Allah besok. Meninggal kita itu ada tanda-tanda secara khusus. Ya. Tanda-tanda secara khusus bagi kita kalau memang kita mau berpulang. Sehingga ada semacam persiapan-persiapan bagi kita. Nyiapnya awake dhewe, diri kita sendiri, kalau kita itu akan kembali kepada Allah. Kalau kita itu akan mati. Itu tanda-tanda. Ada 3 hal ya. 3 hal itu yang menjadi rahasia Allah. Tentang masalah rezeki, jodoh, lan pati. Ya. Rezekimu itu atau kamu itu punya rezeki sebenarnya itu sudah ada apa ya? Ada jatahnya ya. Tinggal kamu mau kamu minta sekarang apa minta besok. Ini rezeki sudah diatur sama Allah. Tapi lara kok jaluk. Ya, kadang-kadang kita cuma jarene Allah itu Maha Penyayang, Maha Pemurah, ojo nyalahne karo pangeran. Ojo nyalahne karo Gusti Allah. Garek kita mau berikhtiar apa ora? Masalah rezeki. Jodoh yang ngono. Jodoh juga begitu. Ya. Kita itu sesungguhnya diciptakan di dunia itu saling berpasangan. Loh, kuwi dawuhe Gusti Allah loh ya. Ngendikane Gusti Allah itu. Jadi itu sudah apa ya? Katakanlah ini kalau Allah itu sudah berkata, enggak mungkin bohong, enggak mungkin bohong. Jadi manusia itu sesungguhnya sudah dihadirkan atau diciptakan oleh Allah itu untuk saling berpasangan. Artinya kamu itu sudah saling dijodohkan sama Allah. Nah, tinggal awake dhewe dimanfaatkan enggak kesempatan itu. Gitu. Nah, termasuk pati kita. Besok batas umur kita itu sudah ada batasnya. Sudah ada batasnya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan tentang batas umur. Loh, kalau memang umur sudah ada batasnya, bagaimana
Kalau ada orang berdoa ingin panjang umur dan bagaimana, nah ini namanya permohonan. Permohonan. Sampai ada orang yang umurnya ratusan tahun, ada yang masih kecil, masih bayi kok sudah meninggal. Ya ini semuanya kehendak Allah, ya suka-suka Allah. Kalau sudah itu ya kita tidak bisa menolak ya takdir Allah. Tetapi kita bisa berupaya. Berupaya mengubah takdir yang kecil-kecil ini, rezeki dijaluk, jodoh dijaluk misalnya ya. Nah, umur dijaluk, tuin umur, panjang umur dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mau belajar, ya, mau belajar tentang konsep sangkan paraning dumadi, ini nanti akan banyak manfaat bagi kita. Termasuk bagaimana tentang rezeki kita, tentang jodoh kita, tentang pati kita. Dan yang perlu dijadikan satu catatan oleh teman-teman ini, bahwa harapan kita, idaman kita, besok kita itu meninggal husnul khotimah. Ya benar? Nah, iya. Sampai itu kalau ada orang yang meninggal, itu sampai didoakan, mudah-mudahan si A atau si B ini meninggal dengan husnul khotimah, kan begitu, amalannya bisa diterima oleh Allah, kan begitu. Nah ini jadi idaman kita loh. Sebenarnya kalau kita mau tahu dan mau sadar, kita di dunia itu gak usah berebut tentang surga dan neraka. Aku piye? Aku ben iso mlebu swarga. Aku tak sembayang ngelitu. Itu tidak menjamin. Salate tekun nek perbuatane sing kurang apik, gelem pek pinek barang liyan, gelem nyatoni pikire liyan, ya. Oh itu perbuatan yang demikian kan tidak boleh di dalam syariat. Dalam agama kita kan diatur itu. Nah, apa dijamin kalau sudah sholat mesti mlebu swarga? Nah, ini ya belum tentu. Makanya Allah itu memang punya satu hak veto ya, punya apa itu kehendak yang luar biasa yang manusia tidak bisa mempengaruhi. Kita hanya mampu berdoa saja, ya. Jadi misalnya itu ya Allah, mudah-mudahan saya ini dihindarkan dari siksa api neraka. Kita hanya bisa memohon. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, ya maka itulah yang terjadi. Nah, disinilah sesungguhnya manfaat dari konsep. Kalau kita sudah tahu tentang sangkan paraning dumadi dan kita sadar kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah, nggih monggo di dunia mumpung awak dhewe sing urip, syariate dilakoni nggih. Kaya sembahyang piye misalnya, puasanya gimana, tuntunan ibadah secara syariat gimana. Lalu dengan cara-cara yang benar, ya. Karena memang di dalam syariat itu, di dalam Islam itu ada tingkatan syariat, ada nanti tarikat, lalu juga ada hakikat dan makrifat. Nah ini tentang masalah manfaat dari amalan yang kalau kita tahu konsep tentang sangkan paraning dumadi. Ya. Nah mungkin yang terakhir ini Mas Hijir ya, sesuai dengan pertanyaan sampean tadi tentang implementasi. Ya. Maksudnya begini, yang ditanyakan mungkin tentang penerapan ya. Ngetrekne kuwi piye? Kan begitu ya Mas Hijir maksudnya. Nah, ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita nanti berasal dari Allah, kita kembali kepada Allah, ya intinya dari implementasi ini bagaimana kita bisa diterima kehadiran kita nanti setelah berpulang kepada Allah, kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini perlu diketahui ya,
Anda harus tahu dulu. Menungso kuwi lek wis mati, kalau kita itu nanti sudah meninggal, jasadnya kita dikubur. Jasadnya. Tapi roh kita, nah, menungso itu ada fisik. Ini yang hancur lebur besok di dalam tanah. Tetapi ada yang tidak bisa hancur, itu adalah roh kita. Roh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kembali kepada Allah, besok kita akan diadili oleh Allah. Yakin nggak kan? Yakin. Nah, percaya nggak itu? Nah, kita akan diadili oleh Allah besok. Termasuk amalan-amalan kita di dunia. Sholat itu juga akan menjadi satu pertimbangan yang dihisab pertama kali ketika kita besok akan diadili oleh Allah. Jadi amalan kita, sholatnya ditimbang dhisik, biyen. Nah, nanti yang lain, perbuatan yang lain, perbuatan ketika di dunia, ada sedekahnya bagaimana, amalan-amalan jariahnya bagaimana. Nah, konsep inilah implementasinya bagaimana, caranya piye, ben awake dhewe iso balik nang Gusti Allah. Karena sangkan parani dumadi itu tadi, awake dhewe iki jane ngono golek ridho ning Allah. Lah Allah kuwi ridho ning awake dhewe. Awake dhewe iki diterima karo Gusti Allah, ya sudah. Apalagi Gusti Allah mencintai kita. Loh, saiki piye? Gusti Allah kate cinta karo awake dhewe, lah awake dhewe ora cinta karo Gusti Allah. Kan ngono to? Nah, konsepnya di situ. Nah, ben Gusti Allah, ben pangeran kuwi cinta ning awake dhewe, ya awake dhewe dari sekarang ya ayo cinta karo Gusti Allah. Carane piye? Lah ini. Cara inilah ada satu amalan-amalan yang saya tidak bisa menyampaikan dalam waktu pendek, tidak bisa. Tetapi tidak keluar dari rule atau garis-garis syariat. Itu ada amalan-amalan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itulah yang dikatakan implementasi dari konsep sangkan paraning dumadi. Ya. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara secara khusus yang gak jauh lah. Bukan berarti kita harus semedi di bawah pohon gede, bukan. Neng waktu gede, bukan. Ya. Itu ada cara-cara yang nanti kita terjemahkan atau kita sampaikan dalam video-video yang lainnya. Nah, itu aja. Ya. Mungkin Mas Giit, Mas Angga, Mas Yuri itu ada yang mau dipertanyakan lagi, disimpan dulu ya, disimpan dulu, nanti ditanyakan di dalam kesempatan-kesempatan yang lain juga. Ini apa ya, karena waktu kita yang terbatas ya. Mohon maaf untuk para pirsawan atau para sedulur semuanya dimanapun Anda berada. Kalau Anda tidak puas, monggo, itu adalah pemahaman-pemahaman dari konsep-konsep yang dikembangkan di dalam padepokan olah jiwa Tombo Ati. Karena itu, di akhir dari pertemuan saya sampaikan, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tombo Ati. Ini habis syuting capek, sekarang makan. Nah, capek lur, makan bareng-bareng. Lawe kulupan sedikit. Ini teman-teman dari Padepokan Tombo Ati. Nah, habis jagung-jagongan lah. Kita ngomong-ngomong, ayo mari makan ini bersama-sama, ayo. Mbir. Imbuh nih.
Ayo. Jangan lir. Yuk. Tambah, ayo. Segone sik oke yur. Nah, tole, tak makan. Enggak, segone sik oke. Kulupe sik oke. Habis kena tipes, makannya telur setengah mateng. Nah, biar tenaganya kembali, segera pulih kembali. Ini bisa mempercepat kembalinya kesehatan. Katanya dokter begitu. Ini telur setengah mateng, ayam kampung. Yur. Empukne yur. Kulupe wis oke. Ayo, nasi, ayo, tambah, ayo. Wis iso sik oke. Kulupe sik oke. Jangan lupa subscribe. Nah. Mantap dong. Boleh ya, dulu ya. Subscribe ya, like dan share-nya. Saya tunggu. Karena subscribe gratis. Gratis ya, nggak usah bayar. Nggak bayar. Nggak bayar ya. Segone sik oke arek-arek. Hah? Segone arek-arek sik oke. Ayo, yang tambah, enak ya. Kulupe oke. Ah.